Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Eh, Terima kasih pada pagi hari Bu. ini. Ya, terima kasih telah bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama Ibu ingin berterima kasih juga karena telah hadir di ruangan Zoom ini. Jadi, Ibu ingin bertanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Selalu Baik, Bu. digantungin. Oke, baiklah. Semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi nih. Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran di sekolah? Apakah ada terkendala atau bagaimana? Banyak, Bu, kendalanya, Bu. Oh iya kah? Ya, Baiklah. tugas terus, Bu. Capek Bisa juga. terselesaikan ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya, apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Belum pernah sama sekali, Bu. Oke. Ya. Baik. Di sini Ibu akan jelaskan dulu apa sih itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini ialah bimbingan yang diberikan kepada bantuan kepada kelompok kecil, yaitu dari anggota dari 2 sampai 10 siswa. Jadi di sini bimbingan kelompok ini mampu mencegah permasalahan atau memelihara nilai-nilai dan mengembangkan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, apakah adik-adik sudah paham dengan pengertian bimbingan kelompok? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham ya. Selanjutnya, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang manfaat serta tujuan-tujuan dari bimbingan kelompok, yaitu yang pertama, manfaat dari bimbingan kelompok ini ialah dapat melatih siswa dan dapat melatih siswa ini dalam secara berkelompok. Misalnya, kita dapat mematukan kerjasama antara satu sama lain dan mengatasi masalah dan dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan pembimbing. Nah, itu penjelasan dari manfaat bimbingan kelompok. Terus adapun tujuan dari bimbingan kelompok nih. Yang pertama, tujuannya agar melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya. Terus yang kedua, agar siswa dapat terbuka di dalam kelompok. Terus yang ketiga, di sini kita dapat melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama-sama dengan teman dalam kelompok. Terus yang keempat, melatih siswa agar dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Terus yang kelima, melatih siswa agar dapat memperoleh keterampilan-keterampilan sosial. Yang terakhir, membantu siswa mengenali dan memahami dalam hubungan dengan orang lain. Nah, sudah paham dengan tujuan bimbingan kelompok adik-adik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih asas-asas serta kegiatan kelompok kita pada hari ini. Nah, asas-asasnya yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas di dalam kelompok, terutama hal-hal yang penting dan tidak layak diketahui orang lain. Terus yang kedua, asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini di sini para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa ada rasanya malu dan ragu-ragu. Terus yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini
Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan, tanpa malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau pemimpin kelompok. Terus yang terakhir, asas kenormatifan, di mana semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Lalu berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan kita. Jadi, pada bimbingan kelompok kita ini mempunyai 4 tahap yang terdiri dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Jadi pada tahap pembentukan ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, serta tujuan dari kegiatan rangka bimbingan kelompok. Lalu ada menjelaskan tentang asas-asas serta menjelaskan kegiatan bimbingan kelompok. Lalu kita membaca doa setelah anggota kelompok memperkenalkan dan mengungkapkan diri masing-masing. Dan yang terakhir yaitu menggunakan permainan yaitu sebagai penghangat dan pengakraban. Terus lalu pada tahap peralihan itu di situ kita akan menjelaskan tentang kegiatan akan yang ditempuh pada tahap berikutnya, sambil menawarkan apakah anggota sudah siap ke tahap kegiatan. Terus yang tahap selanjutnya yaitu tahap kegiatan, di mana yaitu masing-masing anggota mengemukakan mengenai topik yang dibahas, lalu menetap topik bahasan, lalu kegiatan selingan. Dan yang terakhir tahap pengakhiran yaitu pemimpin kelompok memberikan pemberitahuan kegiatan kelompok akan berakhir dan para anggota kelompok menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, itu penjelasan dari bimbingan kelompok yang mempunyai 4 tahap. Dan apakah adik-adik sudah paham mengenai asas-asas bimbingan kelompok serta kegiatan kelompok pada hari ini? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya, oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini Ibu akan membuat peraturan dan kontrak belajar kepada kalian selama kegiatan dilakukan. Jadi, yang di sini kita memaksakan kegiatan kita ini, alangkah baiknya dalam melaksanakan kegiatan ini, kita dapat simpan dahulu HP kita, atau kita silent dulu agar kita tidak terganggu dan membuat catatan hal-hal yang dianggap penting di buku catatan. Terus selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan siapa yang ingin memimpin doa. Oke, Ayu, dipersilakan. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Yasin. Berdoa selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita dilancarkan, Baik. Bu. Amin. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih kepada Saudari Ayu yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, oh ya, sebelum kita lebih dalam lagi, lebih baik kita memperkenalkan diri, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Enrique Felicia Imima, dipanggil Ibu Rike. Di sini Ibu sebagai pemimpin dalam bimbingan kelompok. Selanjutnya, Ibu akan persilakan adik-adik untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, memperkenalkan diri kalian dengan menyebutkan nama, kelas, dan hobi. Ayo, siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, Henry. Annyeong ya Rabun. Halo. Ya. My name is Tenri Ayu Anhari. Hobi saya banyak, Bu. Hobi saya banyak. Oke, bagus ya. Alamat. Ya, apa, Bu?
Berarti banyak bakat selama ini ya yang terpendam. Iya, Oke, emang anaknya suka bakat, Bu. suka aja. Jalan, iya, Bu. Jalan Munawarman, RT-nya ibu saya, Balikpapan Timur. Makasih, Bu. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi kepada teman-teman yang lain? Oke, Darin Clarina, Ibu persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Iya. Dengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Karina. Hai. Hobi saya sok sibuk aja sih, Bu. Terus habis itu alamat rumah saya ada di Tanah Red. Ya, Tanah itu bahasa Inggris kan sih? Ya. Anak sebentar Samarinda North. Makasih. Ya, Oke, makasih. terima kasih ya, Derin. Selanjutnya, teman kita yang paling cantik, siapa lagi? Bulan, Bu. Oke. Ayu Lestari Niki Zevana. Oke. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Embong Bulan, kelas dari kelas IP 11 IPS. Terus terkait hobi saya itu penceramah. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Baik, kita telah mendengar perkenalan yang cukup spesifik dari teman-teman yang lain. Mungkin di sini supaya kita lebih dapat kenal lebih dalam lagi, di sini Ibu ingin kalian mengenal lebih dalam lagi nih teman kalian. Kalau boleh tahu, biar erat gitu. Iya, biar lebih hangat lagi, kayak chemistry-nya tuh ada gitu. Nah, jadi Ibu rasakan kalian ini sudah tahu nih tadi teman-teman kalian. Nah, Ibu pengen kalian menyebut nama teman-teman kalian yang ada di sini dan serta hobinya apa tadi yang kita telah dengar masing-masing ya. Nanti Ibu tunjuk dari Tenri aja dulu. Tenri, sebut nama teman yang ada di sini, hobinya apa? Salah satu saja. Yang singkat saja ya. Oke. Iya, Bu. Jadi, terima kasih kepada Ibu yang telah menunjuk saya gitu ya. Oke. Mana, Bu? Jadi, saya akan ingin mempererat hubungan saya dengan Zevanya gitu ya, Bu. Okay. Jadi nama teman saya di sini Ayu Lestari Embong Bulan Zevanya gitu ya. Biasa dipanggil Zevanya kayak gitu. Oke. Tadi alamatnya saya kurang dengar seperti itu, Bu ya. Mungkin karena terlalu kayak gitu, terlalu privasi katanya. Oke. Jadi saya tidak akan menyebutkan. Selanjutnya hobinya kata Pavlov itu, Bu, expository. Oke. Ya. Ya. Kata Pavlov itu expository seperti itu, Bu ya. Artinya itu ceramah gitu, Bu, katanya Ustadz Jeffrey kayak gitu, almarhum. Oke. Ya, sekian, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Derin Clarina, apakah sudah mengenal teman-temanmu di ruangan Zoom ini? Atau masih kurang paham? Bisa dijelaskan kepada Ibu lagi? Bu, cuman saya sedikit kurang mengerti tentang dengan pikiran dari Ayu Lestari Embong Bulan Zevanya. Gitu, Bu. Agak sedih, Bu ya. Iya, dia tuh menjelaskan segala sesuatu gitu secara panjang dan itu membuat saya
kebingungan, Bu, ya. Oh, oke. Berarti pengen perkenalan lagi sama Ayu? Enggak, Bu, enggak. Ya. Oh, enggak. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Kalau Ibu rasa kalian setelah mengenal satu sama lain, baik, nanti kita bisa mengenal lebih dalam lagi karena Ibu rasa kalian sudah mengenal lebih dalam juga. Kita akan Ya, Bu. mempersiap juga waktu. Ibu akan melakukan ice breaking nih buat kalian supaya kita itu Ya, Bu. kayak tadi yang Tenri bilang dapat chemistry dan kehangatannya lagi gitu. Iya, betul sekali. Jadi Ibu ada games ya ice breaking yang kayak gini, gamesnya itu kayak peraturannya. Contohnya gini, jika Ibu berkata, misalnya ini pakai nama, Cecep berkata pegang telinga, maka kalian akan memegang telinga. Tetapi jika Ibu berkata, hanya Ibu berkata, pegang telinga, tapi tidak mengucap nama Cecep, berarti kalian tidak harus memegang telinga. Paham? Konsentrasi di sini, permainannya tentang konsentrasi. Oke, Bu. Baik, kalau sudah paham, kita akan mulai games kita. Jadi, yang pertama, baik dari Ibu dulu ya. Cecep berkata pegang mulut. Cecep berkata pegang hidung. Pegang telinga. Cecep berkata pegang mata. Cecep berkata pegang alis. Pegang alis. Oke. Oke. Kita telah melakukan permainan kita pada pagi hari ini. Baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap peralihan, di mana tahap peralihan ini di mana Ibu akan menanyakan tentang kesiapan adik-adik, apakah sudah siap atau belum. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam tahap kegiatan di mana topik yang kita bahas pada hari ini adalah tentang manajemen waktu. Jadi pasti adik-adik di sini pernah nih merasa terkadang sulit mengatur waktu dalam keseharian, apalagi dalam masa pandemi. Nah kan jadi di sini topik yang kita bahas ini supaya kita dapat membahasnya lebih dalam dan lebih spesifik lagi. Baik, Ibu akan memaparkan PPT-nya. Loading, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Jadi yang pertama, apa itu manajemen waktu? Jadi manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Dan selanjutnya, manajemen waktu ini biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tertentu dengan tanggal deadline. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu. Jadi, manfaat manajemen waktu ini terhadap siswa akan mempengaruhi aktivitas yang dikerjakan dan menggunakan waktu sebaiknya.
Di sini siswa mampu memanfaatkan waktunya dengan baik dan mampu mengatur dan mengelola waktu secara maksimal dalam segala hal. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah dalam memanajemenkan waktu. Nah, kita tahu sendiri cara langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam manajemen waktu itu. Yang pertama, kita kerjakan tugas sedini mungkin. Kenapa? Karena jika kita terus menunda-nunda, akhirnya kita akan menjadi malas untuk mengerjakan sesuatu. Dan tentunya kita akan kerepotan saat tanggal waktu sudah dekat. Terus yang kedua, membuat batasan-batasan, di mana kita ini dapat membuat batas-batasan, artinya pertama, kita ini kan sering merasa apa ya, semua tugas dari organisasi contohnya, seperti kayak memakan waktu cukup lama dan cukup banyak. Jadi kita itu kesulitan dalam memanajekan waktu. Jadi alangkah baiknya kita memilih untuk tugas mana yang paling penting. Tidak usah takut untuk menolak tugas dari organisasi. Itu sebagai contoh. Terus yang ketiga, menulis jadwal, di mana menulis jadwal ini salah satu pentingnya memiliki kemampuan memanage waktu lebih baik. Caranya adalah dengan menyusun jadwal, terus kita tulis dengan mudah seperti apa ya, kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Terus itu buat skala prioritas, di mana buat skala prioritas ini artinya kita tentukan nih prioritas kita apa saja. Misalnya kita hari ini pengen mengerjakan tugas nih, contoh tugas matematika. Jadi hal yang paling penting yang mana dulu yang cepat dikumpul, jadi kita cepat kerjakan dulu. Seperti itu. Terus kenali tipe belajar. Nah, kita tahu sendiri nih, tipe belajar kita itu kan berbeda-beda. Ada yang mendengar setelah istilah dengan night owl atau early bird, yang dimana night owl ini menunjuk pada orang-orang yang produktif di malam hari. Terus tipe ini biasanya memilih belajar di tengah malam agar tidak terganggu. Untuk tipe yang early bird, mereka lebih senang belajar untuk bekerja saat pagi hari. Biasanya orang dengan tipe ini akan bangun saat pagi hari untuk belajar. Terus, jauhkan dari segala gangguan, di mana kita dalam menjauhkan dari segala gangguan ini, contohnya kita matikan ponsel kita agar tidak muncul seperti notif dari teman atau dari grup yang ada di WA kita atau dari mana aja. Terus itu selanjutnya memanfaatkan teknologi dan beristirahat. Di mana dalam kita manfaatkan teknologi dan beristirahat ini juga kita dapat membantu untuk refresh tubuh itu lebih baik dan otak kita itu dapat produktivitas dapat lebih maju lagi dan tidak berpengaruh pada proses peningkatan manajemen waktu Anda. Mungkin itu penjelasan tentang langkah-langkah memanajekan waktu. Selanjutnya, dampak memanajekan waktu itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Jadi yang pertama, dampak positif. Yang pertama itu mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Terus yang kedua, memiliki reputasi profesional yang lebih baik. Terus yang ketiga, tekanan dan stres juga berkurang. Dan yang keempat, tingkatan peluang dan kesuksesan Anda. Terus yang kelima, seimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, peluang karir yang jauh lebih baik. Itulah penjelasan dari dampak positif. Terus selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif dari manajemen waktu ini kita tahu pasti ada ya. Yang pertama, batas waktu yang ditentukan. Terus itu yang kedua, alur kerja atau alur juga tidak terlalu efisien. Terus yang ketiga, kualitas pekerjaan juga kadang semakin buruk. Yang keempat, memiliki reputasi pakar yang negatif.
Terus yang kelima, tingkatan stres dalam kehidupan sehari-hari dan tekanan kerja. Terus yang keenam, ketidakseimbangan hidup terjadi. Yang ketujuh, peluang karir juga bisa stagnan atau berkurang. Jadi itulah dampak dalam memanajemen waktu. Selanjutnya, memanajemenkan waktu selama pandemi. Nah, kita tahu selama pembelajaran jarak jauh ini perlu kita belajar dalam memanajemen waktu agar dapat menjalani kegiatan belajar di rumah dengan teratur. Tujuannya ini supaya tugas sekolah kita ini bisa dikerjakan dengan baik. Jadi meskipun kita pembelajaran secara online, kita pasti bisa menerima pembelajaran dengan baik. Terus selanjutnya, di sini ada tips yang akan kita lakukan selama pandemi. Yang pertama, kita menanamkan motivasi yang kuat, di mana di sini agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak itu harus memiliki motivasi yang kuat dan menjadikan aktivitas kita menjadi yang skala prioritas kita. Terus itu yang kedua ada tentang mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Di mana dalam kita mengkondisikan tempat belajar yang aman ini, di sini para siswa itu dapat mencari tempat yang nyaman, artinya jika tempat kita terlalu lusuh, tempat kita terlalu kotor, otomatis kan pikiran kita itu kan terganggu. Jadi penting sekali untuk kita itu mencari tempat belajar yang aman dan nyaman. Selanjutnya, membuat jadwal belajar harian, di mana dalam kita membuat jadwal belajar harian ini sangat penting, karena untuk membuat jadwal kita ini kita tahu nih schedule kita selanjutnya apa. Karena sedikit orang sebenarnya membuat jadwal belajar itu sedikit, maksudnya banyak siswa yang ibu temui itu mereka mengerjakannya deadline gitu. Jadi kayak sudah dekat-dekat baru mereka lakukannya itu H-1 biasanya. Jadi itu sangat tidak baik dicontoh. Jadi lebih baik kalau adik-adik mau semua membuat jadwal belajar harian itu lebih penting juga, dan agar kita itu dapat memanajekan waktu kita. Terus jangan malu bertanya. Kenapa Ibu bilang jangan malu bertanya? Karena kalau kita malu bertanya, otomatis kita itu merasa diri kita ini canggung dalam melakukan sesuatu. Otomatis kita tuh dalam melakukan manajemen waktu itu juga kita terhadap orang lain kita jangan sungkan gitu. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya kepada orang yang dianggap mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi, atau siswa juga dapat berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuk belajar. Dan misalnya mencari referensi tugas di internet dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Kenapa Ibu bilang tetap menjaga kesehatan selama belajar? Karena ini sangat penting sekali buat kita, apalagi masa pandemi ini. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita, apalagi biarpun kita dengar COVID ini sudah menurun, tapi alangkah baiknya kita itu tetap menjaga kesehatan kita selama belajar. Otomatis jika kita sakit, belajar kita pun akan merasa seperti nggak mood ataupun bikin kita malas. Mungkin ini saja penyampaian dari materi Ibu. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video yang tentang memanajemen waktu. Mari kita simak bersama-sama ya. Audio Jungle. Halo, welcome to Education Creator Project. Channel yang bakal ngasih info, tips and trik buat kalian yang lagi berjuang mengasah ilmu di masa pandemi COVID-19. So, meski di rumah aja, harus dong ya tetap semangat. Oke, student.
Di video kali ini, kita bakal ngebahas trik gimana sih ngatur waktu belajar secara baik dan tepat. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, mengharuskan kita untuk keep calm di rumah aja. Ya, buat membatasi dan mencegah penyebaran virus corona. Akibatnya, kita jadi harus belajar di rumah aja tanpa tatap muka bersama guru dan teman-teman di sekolah. So, apa yang kalian rasain sekarang? Bosen? Malas belajar? Gabut? Atau malah mau putus asa? Eits, wajar emang kita ngerasain hal-hal tersebut. Tapi tetap ingat, kita punya satu kewajiban yang gak bisa dilalaikan, student. Apa itu? Belajar. So, buat kalian yang ngerasain hal yang sama, semoga aja kita bisa sama-sama bangkit kembali dan memulai semangat baru buat belajar setelah nonton video ini. Dalam memulai sebuah pekerjaan, tentunya kita harus punya niat yang kuat ya guys. Dengan adanya niat, kita bisa melakukannya dengan senang hati. Nah, kalau udah ada niat, terus gimana ngatur waktunya kak? Kadangkala kan kita juga perlu ngegame, main sama teman-teman, dan lain-lain kak. Oke, itu pasti ya. Pelajar kerjanya nggak harus belajar terus kok. Refreshing itu perlu banget. Oleh sebab itu, kita harus punya trik buat memulai semuanya jadi baik. Nah, berikut ini ada 3 trik untuk mengatur waktu belajar kita selama di rumah aja. Number 1, making a schedule atau membuat jadwal. Di tahap ini, kalian harus menentukan waktu atau membuat jadwal pribadi yang mirip seperti di sekolah. Tujuannya agar kita memiliki kegiatan yang bervariasi dan tidak membosankan. Tulis seluruh kegiatan kalian dan alokasikan penggunaan waktu setiap hari. Rinci kegiatan berdasarkan kegiatan untuk belajar, keluarga, diri sendiri, waktu luang, dan lainnya. Gunakan waktu produktif tersebut untuk menyelesaikan kegiatan agar efisien. Mulai dari sekarang, bisa nih dicoba dengan menentukan jadwal aktivitas yang akan dilakukan. Kalian bisa susun sesuai jam belajar di sekolah. Untuk bonusnya, kalian bisa kurangin jamnya. Misalkan jam 7 pagi sampai jam 12 siang aja. Setelah itu, bisa kalian susun waktunya di mana bisa istirahat, bermain, membantu orang tua, dan lainnya. Number 2, buat target setiap hari. Menyusun target yang harus dicapai agar apa yang telah dilakukan bisa selesai pada waktu yang tepat sehingga sesuai dengan deadline yang telah dibuat. Bedakan antara hal-hal yang mendesak dan hal yang prioritas. Lakukan dulu pekerjaan yang mendesak sehingga kalian tidak ketinggalan. Dengan membuat target atau goal setting akan menjadikan kita lebih fokus dalam melakukan hal tersebut. Nah, buat teman-teman bisa nih menyusun target yang harus dilakukan di rumah. Misalnya, dengan mentargetkan hari ini harus selesai mengerjakan tugas bahasa Inggris. Besok target menyelesaikan tugas matematika, dan lain-lain. Audio Jungle. Number 3, sistem token ekonomi. Oke, kali ini kita masuk ke tahap ketiga ya, yakni penerapan teknik token ekonomi. Apa sih maksudnya? Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan dengan pemakaian tokens atau tanda-tanda. Jadi maksudnya, setiap satu pekerjaan kita yang memenuhi target, kita berhak memberikan satu tanda misalkan dengan simbol bintang, centang, atau yang lain. Nah misalkan, kita punya 10 daftar pekerjaan di hari Senin, dan kita berhasil nih ngumpulin 10 bintang sekaligus, atau minimal 7 bintang lah ya. Kita patut memberikan reward atau kejutan kecil untuk diri kita sendiri. Kalian bisa kerjasama bareng orang tua kalian atau sahabat untuk saling memberikan hadiah. Selain bisa saling menyemangati,
kita juga bisa dapat hadiah loh. Gimana? Seru bukan? Untuk contoh tabel manajemen waktu sendiri, kalian bisa download di link yang udah tertera di description box. Dan selamat mencoba ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk hari kedepannya. Nantikan terus video kita ya, student. Sampai jumpa dan terima kasih. Nah, itu saja penyampaian materi tentang manajemen waktu. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai topik bahasan kita tadi. Menurut adik-adik, apa itu tentang manajemen waktu? Untuk mengatur waktu, Bu. Biar nggak keteteran. Keteteran, Bu. Oke, baik. Mungkin kalian telah memahami itu semua ya yang Ibu sudah paparkan. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap pengakhiran, di mana di sini Ibu kita bisa simpulkan manajemen waktu itu ialah ada proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas diri, terutama efisiensi diri dan produktivitas. Oleh sebab itu, siswa diharapkan dapat menyusun pedoman mengatur waktu belajar dan konsisten menjalankan waktu yang telah dijadikan pedoman. Nah, jadi kita sudah berada pada tahap pengakhiran ini, bimbingan kelompok. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih kepada adik-adik, bagaimana pesan dan kesannya pada bimbingan kelompok kita pada hari ini? Sangat berkesan, Bu. Oke, dari Derin Clarina? Materi yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat ya. Terima Ya, Bu. kasih. Untuk Ayu Lestari, bagaimana kesan dan pesannya untuk pertemuan kita pada hari ini? Panjang lagi nih ceritanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kesan dan pesan untuk pertemuan pada hari ini bahwasannya memanajemenkan waktu itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan karena waktu itu sangat berharga bagi kita. Kita telah mendengar penjelasan dari teman-teman semua tentang memanajekan waktu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya. Iya, terima kasih. Selanjutnya Ibu ingin merefleksikan kepada kalian pada hari ini tentang yang pertama, Ibu ingin bertanya, apakah yang adik-adik ketahui nih tentang manajemen waktu? Mengatur waktu, Bu. Baik. Waktu agar kita tidak membuang-buang waktu yang cuma-cuma. Panjang lagi ceritanya. Oke. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa yang adik-adik ketahui nih tentang manfaat memanajemenkan waktu? Pasti ada yang tahu nih. Ayo. Apakah? Manfaatnya dari manajemen waktu untuk diri kalian sendiri. Kalau buat saya sih, Ibu ya, saya sendiri. Jangan dipotong. Gitu ya. Sebagai mempunyai jadwal sangat padat banget kayak gitu. Karena untuk membagi waktu belajar dan nongkrong kayak gitu, Bu ya, susah. Jadi buat materi manajemen waktu Ibu ini sangat bermanfaat banget buat saya kayak gitu, Bu. Karena saya bisa tahu kapan saya harus belajar kayak gitu, Bu ya. Dan kapan saya harus nongkrong kayak gitu. Saya sibuk dari saya. Bagus ya. Benar untuk tenda itu sangat bagus. Oh iya, bagus ya. Jadi Ibu ingin bertanya nih, apa yang ingin adik-adik terapkan dalam memanajekan waktu ini? Singkat saja, apa yang ingin adik-adik terapkan dalam memanajekan waktu? Manfaatnya manajemen waktu itu untuk membuat
kita jadi lebih apa sih bahasanya itu? Jadi lebih tahu kapan kita harus mengerjakan ini dengan membuat list, to-do list. Yaitu dengan membuat list. Nah, setelah kita membuat list, kita akan tahu nih kapan misalnya mengerjakan PR jam sekian. Terus kita istirahat jam sekian, terus kita membantu orang tua jam sekian. Jadi semuanya dilakukan Panjang ya, Bun. dengan keteteran seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih Derin Clarina. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi nih, bagaimana cara agar supaya kita nih dapat terus memanajekan waktu? Membuat reminder, Bu. Di HP. Benar. Ayu, bagaimana cara agar memanage? Untuk cara itu, saya nggak mau ngambil banyak cara ya, Bu. Saya cuma ambil satu aja. Caranya itu mungkin kita bisa jangan bermalas-malasan seperti itu, kayak jangan apa? Bermalas-malasan. Oke. Jangan membuang waktu itu dengan percuma-cuma, karena waktu itu sangat berharga bagi kita. Oke, terima kasih ya. Ayu, time is money berarti ya. Oke, terima kasih Ayu untuk penjelasannya yang sangat singkat dan sangat bermanfaat sekali. Jadi lanjut. Mungkin kita telah mendengarkan bersama-sama tentang manfaat yang telah dipaparkan kalian masing-masing. Itu sangat benar sekali, semuanya sangat-sangat membuat diri lebih memanajekan waktu itu memang sangat penting. Jadi selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi terhadap kalian tentang kegiatan kita pada hari ini, tentang pertemuan kita. Jadi Ibu akan bertanya kepada kalian dan kalian menjawab ya. Jadi bagaimana suasana pertemuan kita pada hari ini menurut kalian menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan? Sangat amat menyenangkan, Bu ya, menurut saya. Oke. Ibu ingin bertanya lagi, apakah topik yang dibahas ini sangat penting atau kurang penting atau tidak penting? Penting banget, Bu. Penting banget. Oke. Menurut kalian, apakah penyampaian yang sudah Ibu paparkan ini bisa dipahami atau tidak? Sangat amat mudah dipahami, Bu. Oke. Menurut kalian, apakah kegiatan yang diikuti ini menurut kalian menarik atau tidak menarik atau sulit untuk diikuti? Menarik banget, Bu. Menarik, Bu. Jadi diikutin, Bu. Baik, karena sudah dijawab semuanya, maka dari itu Ibu akan menutup layanan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang telah bersedia hadir dalam bimbingan kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian Ibu. Baik, sebelumnya Ibu akan menutup bimbingan kita ini dengan doa dulu. Jadi di sini Ibu yang akan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik-adik sekalian yang telah bersedia hadir. Semoga kita dapat bertemu kembali di layanan selanjutnya. Semoga sehat selalu dan terus jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Sama, Bu.